Hai semua, kami dari kelompok 2. Nah, kami ingin membahas tentang diabetes gestasional. Kalian tahu nggak sih apa itu diabetes gestasional? Singkatnya, diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, yuk simak video. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang banyak menyerang masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Penyakit ini menjadi penyebab utama penyakit lainnya, seperti penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain. Menurut IDF, atau Organisasi International Diabetes Federation, prevalensi penyakit ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai tingginya kadar gula darah di atas normal. Penyakit diabetes mellitus dapat digolongkan menjadi 2 dalam keadaan umum. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes ini disebabkan karena adanya kenaikan kadar gula darah diakibatkan adanya kerusakan pada sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas tidak dapat memproduksi insulin, di mana insulin ini merupakan hormon yang dihasilkan untuk mencerna gula dalam darah. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes ini disebabkan karena adanya kelainan gula darah akibat penurunan sekresi insulin yang rendah oleh pankreas. Biasanya, diabetes tipe ini disebabkan karena faktor gaya hidup yang kurang sehat. Tipe diabetes mellitus yang tidak kalah penting lainnya yaitu diabetes mellitus pada kehamilan. Terdapat 2 istilah diabetes mellitus dalam kehamilan. Yang pertama ada gestational diabetes mellitus atau GDM. GDM ini merupakan diabetes saat kehamilan, di mana sebelum hamil, ibu tidak memiliki riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Yang kedua, ada pregestational diabetes mellitus atau PGDM. Diabetes ini disebabkan saat kehamilan, namun sebelum hamil, ibu memiliki riwayat diabetes sebelumnya, baik diabetes mellitus tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2. Lalu, apa saja tanda dan gejala pada diabetes gestasional? Tanda dan gejalanya ada sering merasa haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil, terjadi penurunan berat badan, adanya infeksi vagina, kesemutan pada kaki dan tangan, mudah merasa lelah, pandangan kabur, proses penyembuhan luka yang lama, serta adanya permasalahan pada hubungan seksual. Ada pula komplikasi yang dapat terjadi akibat diabetes gestasional adalah gangguan penglihatan, preeklamsia, janin besar, keguguran, persalinan berlangsung lama, prematur, dan persalinan section kasiarea. Pertama, usia lebih dari 25 tahun ketika hamil. 2. Kelebihan berat badan sebelum hamil. 3. Memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. 4. Riwayat diabetes gestasional sebelumnya. 5. Pernah mengalami keguguran. 6. Pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4,5 kg. 7. Pola makan tinggi gula, lemak, dan makanan olahan. 8. Gaya hidup sedentari atau kurang gerak. 9. Mengalami hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya. 10. Mengalami sindrom ovarium polikistik. Ada beberapa tips dalam menjalani diabetes gestasional pada ibu hamil. Yang pertama, dengan cara mengatur pola diet,
dan makanan yang diasup. Asupan zat gizi yang diatur dalam pola diet untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional yaitu diantaranya ada asupan kalori, asupan karbohidrat, asupan protein, gula, dan zat gizi mikro seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zat besi serta selenium. Selain itu, juga perlu diperhatikan beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional. Beberapa makanan yang sebaiknya dihindari untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional yaitu seperti makanan sebagai berikut. Nah, selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani pola diet untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional. Yang pertama yaitu makan dengan porsi kecil tapi sering. Yang kedua, makan dengan jadwal teratur dan tidak menunda jadwal makan. Lalu yang terakhir yaitu dengan cara tidak banyak mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi di pagi hari, karena kadar gula darah cenderung tinggi pada pagi hari. Tips yang kedua yaitu dengan melakukan manajemen berat badan selama hamil. Rekomendasi kenaikan berat badan pada ibu hamil pada trimester 2 dan trimester 3 tiap minggunya mengalami kenaikan berat badan yang berbeda-beda sesuai dengan status gizi atau IMT-nya. Untuk ibu hamil dengan status gizi kurang atau underweight memiliki rekomendasi kenaikan berat badan yaitu sebesar 0,44 sampai 0,58 kg. Pada ibu hamil dengan status gizi normal memiliki rekomendasi kenaikan berat badan per minggunya sebesar 0,35 sampai 0,50 kg. Lalu untuk ibu hamil dengan status gizi overweight memiliki rekomendasi kenaikan berat badan yaitu sebesar 0,23 sampai 0,33 kg. Terakhir, untuk ibu hamil dengan status gizi obesitas memiliki rekomendasi kenaikan berat badan yaitu sebesar 0,17 sampai 0,27 kg. Ya, yaitu melakukan aktivitas fisik. Penderita GDM dianjurkan untuk memilih olahraga yang menggunakan otot-otot besar, gerakan berirama, dan gerakan berkesinambungan seperti yoga, berenang, dan jogging. Apa sih manfaat dari melakukan aktivitas fisik? Manfaatnya dapat mencegah kenaikan berat badan berlebih, mencegah depresi dan sifat mudah marah. Selain itu dapat mencegah komplikasi. Tentunya masih banyak manfaat lainnya. Nah, terus apa ya yang perlu diperhatikan dalam melakukan olahraga? Yang pertama, konsultasikan kepada dokter. Walaupun kita sudah mengetahui jenis olahraga yang dianjurkan, tetapi tentu setiap individu memiliki kesehatan yang berbeda. Yang kedua, buat jadwal rutin setiap minggunya. Yang ketiga, pilih olahraga yang kamu sukai, lakukan secara bervariasi agar tidak mudah bosan. Selanjutnya yaitu rutin periksa kadar gula darah. Pemeriksaan kadar gula darah dapat dilakukan secara mandiri maupun di laboratorium. Alat pengecekan kadar gula darah seperti OneTouch, EasyTouch, maupun yang lainnya. Terus, kapan sih waktu yang tepat untuk memeriksa kadar gula darah? Apabila belum menerima terapi insulin, pemeriksaan dapat dilakukan saat berpuasa maupun 1 jam setelah makan. Tetapi apabila telah menerima terapi insulin, pemeriksaan dapat dilakukan saat berpuasa, sebelum makan, dan 1 jam setelah makan. Nah, yaitu rutin periksa ke dokter. Sama halnya dengan kehamilan normal pada penderita GDM, tujuan dari pemeriksaan rutin atau kontrol rutin adalah untuk mengetahui kesehatan ibu hamil dan kesejahteraan janin. Diharapkan saat melakukan kontrol ulang dilakukan tepat waktu sesuai jadwal ataupun lebih awal apabila terdapat tanda bahaya kehamilan. Nah, saat melakukan kunjungan atau kontrol ulang diharapkan pula datang bersama suami karena perlunya keterlibatan keluarga dalam manajemen GDM.
Opsi yang terakhir yaitu konsumsi obat atau insulin apabila diperlukan dan dianjurkan oleh dokter. Nah, apabila ibu hamil dengan diabetes mellitus tidak berhasil mengontrol gula darahnya padahal telah melakukan olahraga dan diet, maka diperlukan resep obat atau insulin dari dokter untuk membantu mengkontrol kadar gula darahnya. Tidak perlu khawatir apabila menerima terapi insulin karena sudah terbukti aman bagi ibu hamil dan bayi yang ada di kandungannya. Justru, apabila tidak melakukan pengobatan, maka dapat meningkatkan resiko berbahaya pada ibu dan bayi yang dikandungnya. Diabetes pada ibu hamil tidak perlu dianggap serius karena dapat menghilang begitu melahirkan. Faktanya, 50-70% ibu hamil yang mengalami diabetes berisiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 dalam 5-10 tahun setelah melahirkan. Dan apabila diabetes tersebut dibiarkan tanpa pengobatan, anak yang lahir dari ibu yang mengalami diabetes selama kehamilan berisiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 ketika dewasa. Oleh karena itu, diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Diabetes tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan manis atau makanan yang mengandung gula seperti coklat dan permen. Faktanya, penderita diabetes bukan tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hanya saja harus membatasi konsumsinya. Usahakan gunakan gula rendah kalori. Untuk coklat dan permen boleh dikonsumsi asalkan jarang dan dalam porsi kecil. Pasca bersalin pada pasien diabetes gestasional, dianjurkan untuk melakukan medical check-up secara rutin 4-12 bulan setelah bersalin dan juga pemeriksaan ulang paling sedikit setiap 3 tahun. Diabetes gestasional itu dapat sembuh total apabila menerapkan pola hidup yang sehat setelah melahirkan, termasuk mengontrol berat badan sebelum, setelah, dan saat kehamilan, makan makanan yang sehat, dan juga melakukan aktivitas fisik secara teratur. Setelah 6-12 bulan, berat badan dianjurkan kembali seperti berat badan sebelum kehamilan. Pemberian ASI pada pasien diabetes gestasional boleh atau tidak sih? Jadi, ibu dengan riwayat diabetes gestasional diperbolehkan untuk menyusui bayinya. Justru ini sangat dianjurkan. Pemberian ASI eksklusif setelah melahirkan terbukti menurunkan risiko diabetes setelah melahirkan karena membantu menurunkan berat badan secara alami. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu diabetes gestasional? Mulai dari pengertiannya, faktornya, tanda gejalanya, komplikasinya, bahkan tipsnya. Nah, faktor dari diabetes gestasional itu tidak hanya dari genetik loh, dan ada juga dari pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat. Yuk, sekarang kita ubah gaya hidup dan pola makan kita menjadi lebih sehat.